Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Keisha Putri Adisti dari kelas UG SMA Negeri 1 Cisarua. Kali ini aku akan membahas salah satu provinsi yang ada di Indonesia, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat menonton. Dadah. Langsung aja ya, aku akan bahas tentang Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan yang disingkat Kalsel adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan. Ibu kotanya sekarang adalah Banjarbaru, sebelumnya adalah Banjarmasin. Provinsi ini mempunyai 11 kabupaten dan 2 kota. Provinsi Kalimantan Selatan terbentuk pada tanggal 14 Agustus 1950 melalui surat keputusan pada 13 Mei 1989. Julukan dari Kalimantan Selatan adalah Bumi Lambung Mangkurat, dan motonya adalah wajah sampai ke kaputing, atau dalam bahasa Indonesia, tetap semangat dan kuat seperti baja dari awal hingga akhir. Oke, selanjutnya aku akan mengenalkan kebudayaan dari Kalimantan Selatan. See you. Nah, yang pertama akan aku bahas adalah suku, bahasa daerah, dan lagu daerah. Jadi, di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan, terdapat penduduk asli yaitu suku Banjar, yang presentasinya adalah 74,34%. Nah, suku Banjar ini terdiri atas 3 kelompok, yaitu suku Banjar Kuala, suku Banjar Pahuluan, dan suku Banjar Bantang Banyu. Selanjutnya disusul dengan suku Jawa yang menempati Pulau Kalimantan atau tepatnya Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak persentase 14,51%. Ketiga adalah suku Bugis dengan 2,81%, dan yang terakhir adalah suku Dayak dengan 2,32%. Bahasa daerah yang dipakai di Kalimantan Selatan yang paling terkenal adalah bahasa Banjar, Dayak, Bakumpai, Saringin, Baranggas, Dusun, Deah, dan Agal dan Hao. Dan lagu daerahnya tentunya sangat terkenal. Tahu gak sih ada lagu daerah Ampar-Ampar Pisang? Iya, itu tuh dari Kalimantan Selatan. Selain itu ada juga lagu daerah Sapu Tangan Bepucu Ampat. Nah, kebudayaan pertama yang aku bahas adalah rumah adat. Rumah adat di Kalimantan Selatan adalah rumah Banjar Bebungan Tinggi. Kenapa dinamakan demikian? Karena rumah adat ini memiliki atap yang tinggi. Nah, selain itu rumah adat ini juga merupakan rumah panggung, yang dimana di bawahnya itu dipakai untuk tempat menyimpan padi dan sebagainya. Di depan rumahnya juga disebut pelataran untuk tempat bersantai. Kalau di kita mah namanya teras ya. Nah, keunikannya juga adalah rumah adat ini terbuat dari kayu ulin. Atapnya juga dibuat dari kayu ulin. Selanjutnya adalah pakaian adat. Nah, di Kalimantan Selatan ini ada banyak sekali pakaian adat. Khususnya nih banyaknya tuh dipakai saat pengantin, jadi pengantin gitu loh. Nah, pakaian adat yang pertama adalah pakaian adat tanah bumbu, yang berciri khas kain tenun pagatan yang dipakai sebagai sarung, laung, atau penutup kepala. Pada tanggal 1 Juni 2022 atau bertepatan pada hari lahir Pancasila, Presiden Joko Widodo sempat memakai pakaian adat ini. Yang kedua adalah Babajukung Galung Pacinan. Pakaian adat ini sesuai namanya mendapat sentuhan budaya Tiongkok dan Timur Tengah. Ciri khasnya adalah pakaian pengantin pria berupa baju gamis dan juga pedagang Gujarat yang datang ke Indonesia pada masa lampau kala itu. Dan juga pada pengantin perempuan adalah tusuk konde. Tusuk konde yang dipakai ini tidak sembarangan, melainkan berbentuk huruf lam dalam bahasa Arab dan burung ho. Selanjutnya adalah Bagajah Gamuling Baluan Lulut. Nah, yang berciri khas menggunakan bunga melati dan mawar yang memberikan kesan indah dan anggun. Selanjutnya adalah pakaian adat Banjar Baamur Galung Pacanan Matahari. Pancaran. Nah, jadi di pakaian adat ini tuh seperti namanya, pengantin itu diharapkan bersinar seperti matahari di hari bahagianya. Model
Markijut, mari kita lanjut. Nah, selanjutnya tari-tarian dari daerah Kalimantan Selatan dulu ya yang akan aku bahas. Nah, tari-tarian dari daerah Kalimantan Selatan yang ingin aku bahas itu ada 3. Yang pertama adalah tari paksa kembang, tari radap rahayu, dan tari mantang gandut. Nah, di tari paksa kembang ini yaitu tari selamat datang pada tamu yang agung dengan menyampaikan untayan bunga. Yang kedua, tari radap rahayu yang dipertunjukkan pada upacara tepung tawar sebelum pengantin pria dan wanita dipersandingkan di pelaminan. Jadi sering ada nih di acara nikahan gitu loh. Nah, yang ketiga adalah tari mantang gandut. Nah, di tari ini tuh berpasangan antara perempuan dan laki-laki. Nah, jadi tari ini termasuk tari jenis pergaulan, di mana penari wanita yang dinamakan gandut berusaha menarik simpati penonton, sedangkan penari pria yaitu mantang menyambut tantangan itu dengan memilih pasangannya. Nah, menarik banget kan? Next, ada makanan tradisional dari Kalimantan Selatan. Yang pertama adalah soto Banjar, yang kedua adalah ketupat kandangan, yang ketiga adalah pindang patin. Lanjut ke senjata tradisional. Senjata tradisional yang aku akan bahas di sini yang pertama adalah keris. Keris yaitu salah satu senjata tradisional di Kalimantan Selatan yang ukurannya kurang lebih 30 cm. Dan senjata ini terbuat dari besi dan dicampur oleh logam lainnya. Senjata yang lainnya adalah anak mandau, bujak atau sejenis tombak, sumpitan, dan beliung. Oke, masih banyak loh yang bakal aku bahas. Stay tune. Di sini ada yang pernah nonton iklan RCTI mungkin? Nah, jadi di iklan RCTI itu ada salah satu hal yang paling menarik di mataku. Nah, namanya itu Festival Pasar Terapung Rock Bayintan. Apa ya? Nah, jadi Festival Pasar Terapung Rock Bayintan ini adalah festival tahunan yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata atau yang disingkat sebagai Disbudporapat. Nah, jadi festival ini tuh biasa digelar di Sungai Martapura sekitar dermaga bawah jembatan, Desa Sungai Pinang Rama, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Nah, di festival ini tuh ratusan pedagang pasar terapung dari sejumlah desa sekitar akan ambil bagian dalam agenda ini. Sejak subuh mereka tuh mengayuh perahu atau jukung dari rumah masing-masing ke sana. Nah, perahu itu bukan hanya diisi oleh buah-buahan dan sayur mayur, tapi juga dihiasi dengan berbagai ornamen serta lampion atau tangglong. Nah, pemandangan ini tuh membuat festival ini menjadi favorit para wisatawan dan fotografer. Emang menarik banget ya, ada pasar terapung di sungai. Keren banget Indonesia. Oke, satu lagi kebudayaan yang akan aku bahas di sini. Apa itu? Nah, jadi aku akan bahas kain sasirangan. Kain sasirangan itu berasal dari kata sasirangan, yaitu menyirang yang berarti menjelujur dalam bahasa Indonesia. Nah, kenapa sih disebutnya kain sasirangan? Karena pada saat pengerjaannya dilakukan dengan cara menjelujur, kemudian diikat dengan tali rafia dan dicelup. Jadi menjelujur itu kayak horizontal gitu loh, lurus-lurus saja motifnya kayak gitu. Nah, awalnya kain sasirangan diyakini dapat mengobati penyakit dan mengusir roh jahat, makanya pembuatan itu dibatasi. Tapi sekarang produksi kain sasirangan sudah diperluas dalam berbagai kebutuhan. Salah satunya adalah kebutuhan penampilan. Nah, secara umum pembuatannya masih menggunakan cara tradisional. Nah, pada tahun 2010 kain sasirangan ini diwariskan sebagai